dari pandangan Allah. Jadi Injil itu adalah hikmat Allah. Makanya hikmat Allah sering sekali dianggap bodoh bagi dunia. Makanya orang-orang yang diselamatkan bukan orang-orang yang pintar dari dunia ini, tapi orang-orang yang bodoh. Justru Tuhan menyingkapkannya. Ya, pertama hikmat kepada orang-orang tertentu. Ya, mari kita baca ayat 6. Ya, hikmat Injil ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang ditiadakan. Ayat 7. Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Inilah hikmat Injil. Kalau saudara lihat dari ayat yang ke-6, sungguh pun demikian, ini menyimpulkan tadi 3 kebodohan yang di atas, bahwa Injil itu bodoh dari segi beritanya, Injil itu bodoh dari segi penerimanya, Injil itu bodoh dari segi pemberitanya. Sehingga orang-orang yang menerima Injil itu adalah orang-orang yang memang harus sadar bahwa dia bodoh, dia berdosa. Namun Injil itu bukan hanya sesuatu yang bodoh, gitu. Ngerti maksudnya? Tapi Injil itu adalah hikmat. Tapi hikmat bukan dari dunia. Karena kalau Injil berdasarkan pada dunia itu kebodohan. Bagaimana mungkin saudara percaya menyerahkan diri kepada pribadi yang mati? Kebodohan. Tetapi Allah justru menyelamatkan melalui kematian. Karena upah dosa adalah maut, makanya dia mati. Tapi dia tidak kalah dengan kematian. Dia bangkit dari kematian. Inilah hikmat Injil. Ya, kita kembali. Ya, hikmat Injil tidak jelas kepada semua orang. Artinya semua orang tidak bisa menerima. Tetapi bagi mereka yang matang, ayat 6, Injil itu merupakan hikmat. Matang berarti yang dewasa, yang bisa memahami bukan dari sudut pandang dunia, tapi dari sudut pandang Allah. Ya. Lalu yang kedua, hikmat dalam arti lain bukan dari dunia atau dari penguasa-penguasanya, tapi Injil itu hikmat karena asal usulnya dari atas. Injil itu bukan dari dunia. Makanya Yesus juga berkata bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari atas, dari surga. Semua agama-agama dari dunia. Saudara belajar agama apapun asalnya dari dunia. Termasuk agama Kristen dan agama asalnya dari dunia. Makanya bicara agama, usaha manusia untuk sampai kepada Allah. Makanya dia sampai-sampai. Makanya tidak ada agama yang bisa memberi kepastian. Tapi Injil itu bukan agama yang dari bawah. Injil itu dari atas. Makanya bertolak belakang dengan pandangan dunia. Dari dunia ada kebodohan. Tapi kalau dia dari sudut pandang asal usulnya dari surga, Injil itu adalah hikmat ilahi. Ya. Asal usulnya dari ayat 7, dari atas, berasal dari Allah. Lalu cara Injil dinyatakan, hikmat ini tersembunyi, merupakan rahasia. Kenapa? Karena manusia nggak bisa memahaminya. Nah, itulah artinya rahasia. Rahasia tidak menunjukkan sesuatu yang gaib atau sulit dimengerti, tetapi sesuatu yang diketahui hanya melalui wahyu. Jadi saudara nggak akan pernah menerima Injil, mengerti Injil kalau bukan dari wahyu Allah. Kalau Tuhan tidak membukakan pikiran saudara, saudara nggak pernah mengerti Injil. Itulah artinya rahasia. Nggak bisa dimengerti hanya dengan akal pikiran manusia. Perlu wahyu. Bukan wahyu Pranoto atau wahyu siapa lagi? Wahyu si hobi. Itu sutradara ya. Tapi wahyu dari Allah. Suatu rahasia harus diberitakan kepada kami. Kalau tidak, kami tidak dapat mengetahuinya. Rahasia ini tersembunyi, tidak diketahui oleh penguasa-penguasa dunia. Ayat 8. Tetapi Allah telah menyatakan oleh Roh kepada kita. Mari kita baca ayatnya. Ya, kita ulang dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, kita baca sekali lagi. 2, 3.
Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyaksikan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Sering sekali kutipan ini salah dimengerti oleh banyak orang. Kutipan ini sering dimengerti seperti nyanyian yang kita nyanyikan, apa yang tidak pernah kita lihat. Itu selalu orang nyanyi lagu ini pikirannya kepada hal yang materi. Apa yang tidak pernah kita lihat, dulu nggak pernah membayangkan punya mobil, sekarang punya mobil. Dan itu dulu nggak pernah membayangkan punya rumah, sekarang punya rumah. Terlalu murah apa? Ini konteksnya adalah bagaimana manusia duniawi nggak bisa mengenal Allah, nggak bisa memahami Injil. Jadi Injil itu perlu dipahami dengan wahyu dari atas. Amin. Karena Injil itu apa? Berasal dari atas, hikmat Allah dan rahasia. Artinya ini dia yang nggak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dengar telinga, yang nggak pernah dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang kasih dia. Apa itu Injil? Ini konteksnya Injil. Jangan diganti dengan rumah, jangan diganti dengan mobil, ya. Iya, boleh juga pengharapan, tapi terlalu murahan. Kalau hanya itu saja, saudara-saudara, nggak usah pakai Injil juga orang bisa kok. Ya, orang nggak percaya Yesus, dia nggak pernah lihat ada mobil, tiba-tiba punya mobil, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau hanya materi itu terlalu murahan. Tetapi ini bicara apa? Ini bicara Injil. Yang dulu kita nggak mengerti, sekarang kita mengerti. Yang dulu kita nggak tahu bahwa kita bisa masuk surga, sekarang kita tahu kita masuk surga. Yang dulu kita orang berdosa harus dihukum, sekarang kita tidak berdosa, tapi kita diselamatkan. Inilah yang dimaksud, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia ini siapa? Yang menerima Injil, yang menempatkan Injil sebagai hikmat ilahi. Kalau saudara membawa Injil sebagai hikmat dunia, saudara pasti menolak Yesus. Karena itu untuk memahami Injil perlu wahyu. Nah, makanya apa yang tidak pernah dilihat adalah rahasia, sekarang bisa dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa? Injil keselamatan yang membuat orang bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa melihat yang tidak pernah kita lihat, tidak mendengar apa yang kita tidak pernah dengar. Itu bicara apa? Keselamatan kita, hidup kekal yang kita dapatkan. Cuma saya kalau lagu ini dinyanyikan, saya sih senang karena saya nyanyikannya dalam konteks ini, ya tuh nikmat. Tapi orang lebih banyak tendensinya nyanyi dalam konteks materi. Apa yang sudah dilihat, ya, nanti pulang dari tempat ini masukkan ATM, tadinya ATM angkanya hanya 2 juta, nanti jadi 10 juta. Ya, itu apa yang kamu pernah lihat? Wah, luar biasa, ya. Itu kan kesaksian-kesaksiannya, betul nggak? Kesaksian banyak orang. Saya pernah orang bersaksi di persekutuan di dalam Villa Valencia. Nah, itu bersaksi. Saudara, itu Tuhan luar biasa. Ada yang tiba ini, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah didengar. Itu pagi-pagi, aduh, saya itu bergumul, ya, karena kebutuhan. Tapi apa yang nggak pernah dilihat disediakan. Ada suara KTM. Lalu si KTM masuk ke ATM, yang nggak dilihat 10 juta. Saya nggak tahu siapa yang ngasih, ya, 10 juta. Lalu besoknya lagi, saya satu lagi, ada malah ATM lagi. Itu nggak mendidik, saudara, kerja. ATM terus doa supaya orang gerakan, ya.
Ya, Tuhan bisa bekerja memberkati saudara dengan banyak hal ya. Tapi itu karena apa? Bukan karena saudara hanya doa melakukan sesuatu. Ya. Itu nggak mendidih. Beras itu nggak turun dari atas langsung. Apa nggak bisa menurunkan beras dari atas? Bisa. Tapi kenapa nggak dia pakai? Dia kan pakai apa? Bukan berasnya turun. Pabrik dari Probolinggo. Lalu banyak beras. Lalu Tuhan katakan mampir Granada mampir tapi prosesnya panjang itu bukan beras turun ya. Saya punya teman udah almarhum masih muda tapi dipanggil Tuhan. Pokoknya di Surabaya udah kenal waktu itu Tohab Sihota ya Tohab Sihota terus temen main-main waktu masih kecil, tapi dia sedikit lebih senior, mungkin 3 atau 4 tahun di atas saya ya. Dia begitu, dia ini orang terbeban sekali saudara ya, ke pelayanan orang-orang marginal ya. Tapi juga dia dipakai, jadi berkatnya juga banyak gitu. Tapi satu waktu dia udah kehabisan beras. Malam itu gak ada lagi beras. Bukan karena dia gak bekerja, jangan sampai salah saudara. Jadi kalau saksian ini harus hati-hati. Dia sudah bekerja keras semua. Tapi memang situasi pada waktu itu dia diizinkan Tuhan nggak ada untuk besok. Lalu istrinya ngomong, dia bilang, Pak, kita nggak ada lagi beras untuk besok. Bagaimana? Terus dia bilang, berdoa. Pasti Tuhan setia. Kita melayani dia. Kita nggak main-main, kita sungguh-sungguh. Jangan buat-buat terus dong, Pak. Ya kita kan nggak buat-buat terus. Kita sudah melayani, kita sudah memberikan bagian kita. Percaya, pasti besok ada beras di gentong. Udah, mama tidur, kita berdoa. Dia berdoa, lalu tidur. Sudah tahu, abangnya itu tadi itu dapat beras. Entah dari Kerawang atau dari mana. Banyak sekali beras. Lalu orang yang berpikir, untuk apa yang kita beras banyak-banyak? Kita ke Tohab aja ya. Lalu dia ke Tohab, cuma tengah malam udah tidur, dia mau ganggu pembantunya yang bangun. Pembantunya bangun, bilang dia ada beras, masukkan. Tuhanmu gak usah dibangunkan, masuk beras semua ya. Ada sampai gentok-gentok, sampai gentongnya tak cukup, sampai ada kambing juga pulang. Pagi-pagi pembantunya tidur, sudah ya, istrinya bangun, teriak, Papa turun dari langit, papanya lupa, beras dari mana nggak tahu, dia penuh bentuk semuanya. Puji Tuhan, dia pasti malaikat yang angkat, pasti. Pembantunya di belakang guyu-guyu dia, bukan malaikat, Pak. Siapa? Abangnya, emasnya, Pak Toha, tadi malam itu mampir masukin ini, oh iya. Tapi tetap Tuhan, cuma pakai abangnya, jadi nggak turun berasnya. Jadi persis ya Pak ya? Jadi persis. Iya, artinya apa? Kita harus berjuang, kita harus bekerja, kita harus kerja keras. Tapi jangan karena saudara kerja keras saudara tidak berdoa. Tapi juga jangan karena saudara berdoa nggak lakukan apa-apa. Ini yang salah. Orang et labora itu konsep Kristen saudara. Itu istilah dari dalam Alkitab. 1 Tesalonika pasal 5. Orang et labora. Yang pertama, berdoa dulu mengungkapkan bagaimana orang yang berdoa. Baru setelah itu Paulus mengungkapkan kerja keras. Baru dia mengungkapkan apa? Kalau tidak kerja jangan makan. Nah itu. Banyak orang terlalu menekankan kerjanya sampai melecehkan doa. Ada orang yang hanya doa-doa, nggak perlu bekerja. Kutip ayat, Tuhan memberkati pada waktu tidur. Nggak perlu tanggung jawab, kutip ayat. Tidur terus. Baca Amsal pasal 6. Tidur sebentar, guling lagi, tidur sebentar, gulingan lagi, tidur sebentar, selimutan lagi. Datanglah si miskin menyerbu seperti tentara. Jadi nggak ada ayat yang saling bertentangan.
Maksudnya Tuhan memberkati pada waktu tidur, usaha kita apapun yang kita lakukan tidak menambah kekayaan kita. Semua berkat dari atas. Amin. Amin. Kalau di sini ini hubungannya dengan lebih dari sekedar materi. Apa yang bisa kita upayakan yaitu biar kekal keselamatan, Tuhan menyediakan. Ini ya. Jadi jangan dikecilkan. Jadi kalau sudah nyanyi lagu ini harus lebih lagi. Jangan hanya upayakan mobil nggak pernah kelihatan, nanti kelihatan. Ya, kita kembali ayat 10 sampai 16 prasyaratnya. Ya, penjelasan mengenai sifat-sifat seseorang yang memungkinkan pengertian akan hikmat Injil. Apa yang membuat orang, apa yang harus orang lakukan supaya dia memahami Injil, supaya dia memahami apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah disediakan Tuhan. Nah, itu kan tentang Injil, tentang keselamatan. Nah, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita supaya bisa memahami Injil itu? Ada dua macam manusia. Yang pertama ayat 10 sampai 13, yang kita baca sampai ayat 16. Ini manusia rohani dijelaskan, ya. 10 sampai 13, ayat 14 itu manusia sejatinya. Ya, maka kita baca ayat 10 sampai yang ke-13, lalu lompat 15-16, karena 14 itu yang lain, ya. Nanti kita baca juga tetap sama-sama aja langsung, ya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berhenti dulu di situ. Ini dia hal-hal yang tersembunyi tadi, menyangkut ayat 9 tadi. Yang tidak pernah dilihat. Ya. Ini dia yang tersembunyi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, dan yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, ini dalam rangka menjelaskan ini, telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Segala sesuatu ini yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, yang timbul dalam hati, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Jadi kita tahu diri kita, manusia sadar, bukan hanya materi, ada roh di dalam dirinya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada yang orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah yang bisa menyingkapkan sesuatu tadi yang nggak bisa kita lihat, yang nggak bisa kita dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati, itu hanya roh Allah. Jadi roh Allah yang membuat kita bisa mengerti Injil, karena Injil itu adalah hikmat Allah tadi. Bisa ditangkap ini maksudnya? Baru ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi manusia rohanilah yang bisa memahami perkara-perkara rohani. Sama seperti tadi kita bahas tentang lahir baru. Walaupun sudah pemimpin agama, Nikodemus tidak memahami perkara-perkara yang rohani, karena dia berpikirnya nggak rohani. Dia pikir, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Saya sudah tua seperti ini, apakah saya masuk ke rahim ibu saya lagi lalu dilahirkan? Nah, ini dia nggak memahami apa yang ada dalam diri Allah, karena dia manusia duniawi. Hanya manusia rohanilah yang memahami perkara-perkara rohani. Itulah sebabnya orang, saudara-saudara, boleh melayani di gereja, harusnya menjadi pejabat gereja karena dia manusia rohani, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Tetapi hari-hari ini orang terlibat masuk dalam pejabat gereja, apa kriterianya? Kriterianya bukan yang rohani. Kalau hanya banyak uang kriterianya, dia tidak akan memahami perkara-perkara yang rohani. Makanya menjalankan gereja di dunia, karena tidak perkara-perkara yang rohani. Orang yang bisa memahami perkara rohani harus ada roh Allah dalam dirinya. Karena roh Allah lah yang bisa memahami tentang diri Allah. Jadi harus manusia rohani. Ayat yang ke
13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh umat manusia, tapi oleh roh Allah. Ini harusnya nanti lompat ke ayat 15, karena ayat 14 ini kontrasnya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu baginya adalah satu kebodohan, seperti apa yang sudah kita jelaskan. Manusia duniawi tidak bisa menerima Injil karena dianggap sebuah kebodohan. Dia harus bisa melihat dari sudut pandang Allah, baru dia bisa menerima Injil. Dan dia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ini menjelaskan lagi manusia rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ini dan kita saudara lihat ayat yang ke-10 sampai 13 tadi, lompat ke ayat 15-16. Ini manusia rohani dijelaskan. Inilah yang bisa mengerti perkara-perkara rohani. Ayat 10-12, ia menerima wahyu dari Allah. Inilah manusia rohani, menerima wahyu dari Allah. Hanya roh manusia dapat mengerti perkara-perkara dalam hati manusia. Jadi bicara rohani itu nggak bisa secara fisik menilainya. Saudara nggak bisa melihat orang itu baik atau tidak dari fisiknya, betul banget? Tapi rohaninya, karena banyak orang fisiknya nggak benar tapi rohaninya bagus. Tapi banyak orang fisiknya bagus, rohaninya jelek, betul nggak? Nah, jadi yang bisa memahami siapa dia dari dalam adalah secara rohani. Demikian juga kita dengan Allah, ya. Nah, demikian halnya, ya, roh Allah mengerti hal-hal yang berhubungan dengan Allah, ya. Tetapi manusia, orang rohani dalam menerima roh Allah, maka dia dapat mengerti wahyu Allah. Nah, sehingga kalau orang tidak dilahirkan kembali, cocok tadi dengan kita bahas kelahiran kembali, nggak ada roh Allah dalam dirinya, nggak akan bisa mengerti perkara-perkara yang rohani. Nah, orang rohani mengajar hal-hal melalui roh. Ayat 13, ya, roh memimpin mereka dalam penggunaan kata untuk menyampaikan hal-hal rohani melalui roh. Ayat 13, roh memimpin mereka dalam penggunaan kata-kata untuk menyampaikan hal-hal rohani. Lalu ayat 15-16, di mana ayat 14-nya? Ayat 14-nya tadi manusia duniawi. Nanti kita akan bahas. Nanti, ya, menilai segala sesuatu dari ayat 15. Kata menilai, ya, ini bahasa Yunani dari bahasa Inggris, account, ya, menilai merupakan istilah hukum. Artinya mengadakan penelitian, research, ya, ini paling pas, ya, ujian pertama, ya. Kata menilai segala sesuatu itu menilai, merupakan istilah hukum, ya, mengadakan penelitian. Penghakiman terakhir adalah hak Allah. Tetapi orang rohani punya kualifikasi untuk menilai dan mengambil keputusan mengenai kebenaran rohani. Nah, ini yang dimaksud dari 15-16. Manusia duniawi nggak bisa mengerti ini. Jadi saudara bisa melihat hal-hal yang rohani berdasarkan hukum, mengadakan penelitian untuk hal-hal yang berhubungan dengan penghakiman. Itu orang duniawi nggak bisa menilai kita. Itu ayat 15-16 kalau kita lihat, ya, karena mereka nggak punya roh Allah, ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Kita selalu bertindak memuji segala sesuatu berhubungan dengan penghakiman akhir zaman, tapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya kita nggak bisa ditentukan oleh orang. Karena apa? Karena Allah yang bisa menilai kita. Itu maksudnya. Manusia rohani itu nggak bisa ditentukan oleh orang lain. Orang lain tidak menentukan hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh Allah. Tapi kita bisa menilai segala sesuatu. Ini berkenan atau tidak. Sebaliknya manusia duniawi nggak bisa menilai berkenan atau tidak, nggak bisa, karena dia nggak punya roh Allah. Nah, itu maksudnya ayat yang ke-15. Siapakah mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Orang yang memiliki roh Allah, yang tahu pikiran Tuhan. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus sehingga kita memahami kehendak Kristus. Kita hidup berdasarkan kehendak Kristus. Nah, karena apa? Karena ada roh Allah dalam kita. Kita selalu menilai segala sesuatu. Jadi kita tidak bertindak semau gue, sembrono.
Kenapa? Karena kita menilai segala sesuatu. Ini istilah hukum tadi, ya. Selalu kita bertindak, pertama-tama kita menilai apakah sesuai dengan kehendak Allah apa enggak. Tapi orang duniawi itu dia nggak menilai. Nah, kita nggak bisa dinilai oleh orang lain. Itu hukumannya apa? Orang lain nggak bisa menghukum kita. Orang lain tidak menentukan kehidupan kita. Kehidupan kita ditentukan Allah yang ada dalam. Amin. Amin. Kita ngerti ini? Ya. Ya? Oke. Ini yang dimaksud ayat 15-16 ya, menilai segala sesuatu. Jadi kita ini orang yang dari Allah menilai, riset merupakan istilah hukum, artinya mengadakan penelitian. Pertama, artinya setiap saudara bertindak, kalau ada roh Allah dalam diri saudara, selalu saudara menilai apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak. Tapi sebaliknya kalau orang duniawi tidak, karena dia menilai menurut kehendaknya, makanya kita nggak bisa dinilai oleh orang duniawi, pasti berseberangan. Karena menurut kita yang gereja hal yang utama, menurut dia bodoh, goblok, ada bisnis pokok gereja. Ngerti maksudnya? Nah, karena dia nggak bisa memahami, nggak punya roh Allah di dalamnya. Jadi kalau saudara bertentangan dengan orang duniawi itu biasa. Tapi kalau saudara selalu sejagat dengan orang duniawi, ya saya tanda tanya ono. Berarti orang dia nggak bisa menilai segala satu kok nggak punya roh Allah. Tapi saudara selalu dengan orang duniawi bisa selalu terus, nggak ada kegelisahan, selalu sama. Berarti saudara duniawi. Pasti orang duniawi kalau berjalan dengan orang rohani pasti nggak bisa sama. Pasti nggak nyambung. Makanya kita menyadarkan dia, untuk menyadarkan dia lahir baru dulu, kalau enggak susah. Ya. Itulah juga untuk apa kita nggak boleh pasangan yang tidak seimbang, nggak bisa. Itu saudara jangan lupa, itu konteksnya juga bisnis. Kalau saudara baca nanti dalam pasal 6, konteksnya bisnis susah. Kita susah join, artinya bukan nggak ada hubungan, tapi kerjasama yang sampai sama-sama punya satu proyek dengan orang yang tidak percaya, pasti ada gesekan, pasti nggak pas. Apalagi suami istri, nggak bisa kita memberkati orang yang tidak seimbang. Gelap sama terang nggak bisa bersama. Nah, ini juga untuk kerjasama, untuk join susah. Susah saudara-saudara. Ya bagaimana mungkin misalnya saya gereja lalu join dengan LSM, pasti ada sentuhan, nggak bisa. Cuma kita bisa jadi berkat bagi dia, proyek-proyek kita. Tapi kalau kita sampai kerjasama, pasti ada hal-hal yang nggak pas. Makanya gereja nggak bisa dibawa negara, karena nggak bisa negara dunia. Makanya kalau di dalam perjanjian lama sudah lihat ada batas yang jelas. Kalau urusannya negara, politik, raja. Kalau hubungannya baik Allah, imam. Hubungannya suara Allah, nabi. Nggak bisa gabung. Nggak bisa nabi buat ini pembelahan, nggak boleh, bahaya. Raja nggak bisa. Itu tugasnya imam. Nabi menyuarakan suara Tuhan kepada raja, juga kepada imam, kepada rakyat. Raja urusan negara, urusan politik, kebijaksanaan. Makanya negaranya maju kalau rajanya takut akan Tuhan. Makanya bergantung nabinya. Makanya setiap raja ada nabi, ada imam. Nah sekarang kita berjalan baru, kasihkan dia roh Allah yang langsung memimpin kita. Jadi kita bisa menilai segala sesuatu. Kenapa? Ada roh Allah. Dan orang lain nggak bisa menilai kita. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda, karena dia duniawi. Nah itulah yang ayat yang ke-14, manusia duniawi dijelaskan ya. Jadi ini agak mundur, kenapa? Karena memang ayat 14 khusus membahas ayat tentang manusia duniawi. Sudah lihat ya, naik ke atas ya. Nah kalau sudah lihat ya, ini kan manusia rohani, betul kan? Lalu dikontraskan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya ada suatu kebodohan. Jadi bagi manusia duniawi yang rohani itu kebodohan. Saudara melayani, kasih persepuluhan, goblok. Benar, kasih persembahan, aduh, dia lupa. Nanti dia baru dibuktikan bahwa dia kerja segala macam, dia baru tahu bahwa semua yang dia dapat akhirnya tidak membuat dia senang.
Itulah yang ditawarkan oleh iblis. Hal-hal yang kelihatan menyenangkan ke dagingan, tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini manusia duniawi. Nah, karena hal itu baginya suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. Baru membahas kembali manusia rohani yang menilai segala sesuatu, tapi dirinya tidak dinilai. Artinya nggak bisa dinilai oleh perkara-perkara duniawi. Tapi kita selalu menilai segala sesuatu berdasarkan hal-hal yang rohani, karena ada roh Allah. Tapi manusia duniawi nggak bisa menilai kita. Artinya dia nggak bisa menghakimi kita, dia nggak bisa sepaham karena cara berpikirnya, tindak tanduknya berbeda. Nah, sekarang kita mau membahas seperti apa manusia duniawi. Setelah kita tahu tadi manusia yang rohani menilai segala sesuatu berdasarkan dari Allah, sudut pandang Allah. Nah, kalau manusia duniawi bagaimana? Orang dunia tidak punya kualifikasi untuk menilai bukti-bukti, apalagi menilai, menghakimi seorang rohani. Nggak bisa. Perhatikan, pertama terbatas sifatnya. Istilah duniawi di sini ialah psikikos. Makanya sering sekali ini dikatakan manusia jiwani. Jadi hanya jiwa, nggak ada roh. Ya, roh itu bagian dari diri manusia yang berhubungan dengan Allah. Kalau jiwa itu hanya sesama. Ya, berarti berhubungan dengan jiwa. Orang yang mempunyai cita-cita tinggi bisa, inilah jiwani. Tetapi hanya untuk kepentingannya, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu orang duniawi. Dia lakukan apa saja selalu untuk apa? Kepentingan dia, kesenangan dia. Jadi antroposentris, selalu bersifat pada diri sendiri. Makanya nanti kalau saudara bahas hari ini, saudara berhubungan dengan manusia itu sama dengan binatang. Iya, kenapa? Karena dia tak punya roh. Makanya makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, karena besok kau mati. Itu filsafat Stoa, Epikuros. Latar belakang orang-orang Korintus. Makanlah, minumlah, istirahatlah, bersenang-senanglah, karena besok kau mati. Dan ini manusia sekarang ini kan. Kenapa? Karena duniawi. Makanlah, minumlah, istirahatlah, senang-senanglah. Lalu kebenaran itu apa? Kebenaran itu bergantung saudara senang apa enggak. Ini dia namanya hedonisme. Ini bahaya. Jadi kebenaran bukan berdasarkan yang mutlak, yang firman Allah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengerti firman Allah. Jadi kebenaran bukan berdasarkan firman Allah, tapi kebenaran berdasarkan saya senang, saudara senang. Lakukan yang Anda senang, itulah kebenaran. Makanya orang sekarang nggak bisa ditegur. Kenapa saya senang kok saya nggak mengerti? Kenapa? Karena antroposentris. Dia nggak bisa menilai berdasarkan bagaimana supaya Tuhan senang. Karena nggak punya roh. Hanya kesenangan sebatas pada dunia ini. Ini dia, saudara menggunakan istilah ini, psikikos, untuk membedakan antara manusia dengan cita-cita tinggi dan manusia yang mencari kesenangan dari hawa nafsu seperti binatang-binatang. Orang duniawi yang paling tinggi terbatas dalam jiwanya mati, tidak berfungsi, nggak ada roh Allah dalam dirinya, sehingga dia hanya menilai sesuatu berdasarkan materi, menilai sesuatu berdasarkan C, iya, iya, hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Makanya kalau orang ada roh Allah, dia tidak melihat penampilannya, dia hati. Dan ini masuk ke gereja. Sekarang orang melihat gereja diberkati atau tidak, dia namanya gedungnya, fasilitasnya, hamba Tuhannya, pakai mobil apa dia. Malah ada hamba Tuhan yang berkata jangan bergereja kepada jemaat, kepada pendeta yang masih naik motor. Bagaimana mungkin sudah bisa naik mobil? Orang gembala naik motor. Nah, logis kan? Tapi itu kan mengecilkan sekali saudara. Apakah berkat rohani saudara bergantung hamba Tuhannya naik motor atau naik mobil? Ini sudah masuk materialistis. Ini sebenarnya manusia apa? Dunia. Menilai segala sesuatu berdasarkan materi. Saudara dan saya manusia rohani. Menilai segala sesuatu berdasarkan apakah ini berkenan pada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan menurut wahyu Allah, disitulah kita hidup bahagia, disitulah kita hidup damai sejahtera. Tapi manakala kita hidup menurut kemauan kita, hawa nafsu kita kelihatannya menyenangkan, tapi saudara akan terjebak perangkap iblis. Akhirnya menghalalkan segala sesuatu demi hasil, sikat kiri, sikat kanan, yang penting saya untung. Akhirnya saudara akan berhadapan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak akan
dengan segala bentuk kejahatan yang bertentangan. Jadi kalau saudara merasa saudara melakukan sesuatu itu tidak berkenan kepada Allah dan kelihatannya masih sudah diberkati, hati-hati, saatnya saudara akan menyesal. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu kelihatannya ini nggak terlalu menguntungkan, tapi saudara tahu bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tinggal tunggu waktu, saudara akan naik, saudara akan dipromosi. Itu ujian. Kadang-kadang saudara-saudara kita kepingin yang menyenangkan kita, padahal kita tahu bahwa ini nggak berkenan. Tapi karena kelihatannya diberkati, dalam artian kita terus. Ini seperti saudara dipancing. Nggak ada pancing itu umpannya yang tidak menyenangkan. Bagi yang dipancing, pasti yang menyenangkan. Saudara mau mancing lele, saudara kasih umpannya kelinci. Kan nggak mungkin. Saudara mancing lele kasih pancingnya apa? Kasih umpannya apa? Cacing, karena yang menyenangkan bagi lele cacing. Nah pasti cacingnya begitu juga iblis, dia mancing kita dengan yang menyenangkan, makanya dosa itu menyenangkan. Kita bisa menolak itu kalau ada roh Allah, kita bisa menilai sekali satu opini enggak pas. Nah saudara tahu bahwa ini sesuai dengan kehendak Allah, saudara jalankan, nggak menyenangkan, tapi ujungnya pasti membahagiakan, pasti berkah. Amin itu. Amin. Oh, pantas ya. Matanya Pak. Ya. Ini ayat ini kan bagi orang percaya bisa nangkep. Ya. Kalau kita bawa di gereja yang masih jemaat baru-baru ya, kira-kira makanya kita harus punya hikmah. Kita membawakan firman itu kepada siapa? Makanya kadang-kadang firman dikasih tema. Kenapa? Karena tidak semua cocok. Itu firman Allah, tapi tidak semua cocok untuk segala golongan. Misalnya hidup aku. Lalu saya cerita sekolah minggu, saya ngomong, adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita yang nggak pernah diceritakan oleh siapapun. Yaitu firman Allah, hidung aku. Gimana? Itu kan firman Allah. Orang bertanya itu kan firman Allah, pasti cocok untuk semua. Pak, pakai hikmah. Itu isinya apa? Memang firman Allah, tapi untuk sekolah minggu nggak cocok. Nggak cocok kan berarti firman Allah terbatas. Bukan itu, ada yang lain. Masa saudara kelas 3 SD dikasih kalkulus persamaan kuadrat, tangan ya, tangan apa itu dia bilang ya? Iya. Kelas 3 SD kurang-kurang, tambah-tambah, ya kan? Naik kelas 4 bagi-bagi, desimal, SMP naik lagi, ada kurikulumnya. Nah, jadi kita harus lihat. Kalau sini orang duniawi semua, saudara jangan sedang orang duniawi. Memang ya. Tapi kalau orang duniawi, Nikodemus khotbahnya, Nikodemus, ruh lahir baru, ajar keselamatan. Mantap. Iya. Jadi ada kurikulum Pak. Iya. Sifatnya akan terbatas. Sifatnya berprasangka. Ia tidak menerima apa yang berasal dari roh. Jadi selalu curiga, berprasangka. Penilaiannya cacat, kebodohan baginya kalau menilai sesuatu yang berdasarkan roh. Kalau sesuatu yang rohani itu kebodohan. Kemampuannya kurang, tidak dapat memahami hal-hal yang rohani karena nggak punya roh Allah. Selalu menilai berdasarkan daging, kesenangannya, keuntungannya. Nggak kenal lagi mertua, nggak kenal lagi saudara. Kalau orang sudah dikuasai dengan uang, itulah dunia. Ya, kalau orang udah bicara uang, nggak kenal siapa. Makanya Alkitab katakan uang adalah akar segala kejahatan. Betul? ya setelah Mantap ya. Kalau saudara bilang betul, semua yang mau dompet sini dompet. Ada uangnya, jangan disimpan di akar segala kejahatan. Kasih saya. Betul uang akar segala kejahatan? Bukan uang. Kalau uang akar segala kejahatan, saudara nggak boleh terima uang. Karena itu akar segala kejahatan. Tapi akar segala kejahatan apa? cinta uang, bukan uangnya. Sikap kita terhadap uang. Jadi dosa itu bukan pada zatnya. Jadi saudara boleh punya uang banyak, nggak salah berlimpah-limpah uang, tapi jangan tamak. Tamak itu cinta uang. Segalanya uang, semuanya uang. Nggak kenal mertua, nggak kenal orang tua. Sikap. Benar nggak? Ini yang terjadi kalau benar uang.
Semuanya adalah manusia duniawi, nggak bisa memahami hal rohani. Saya berangkat ke Israel, saudara-saudara. Saya senang sekali mama saya ikut. Umur 82 tahun. Saudara tahu, waktu dia ikut pertama saya jadi beban, bukan jadi beban apa-apa. Karena dia berkata, aku senang karena aku udah lama mau ke Israel dan aku mau berangkat karena anakku yang memimpin. Cuma aku minta sama anak, minta apa? Ya, jangan lupa, mama nggak bisa untuk memenuhi semua ongkos. Terus maksudnya gimana? Iya, mereka separuh-separuh. Kamu tanggung mama separuh, ya mama juga. Waduh, saya langsung clear. Ya lumayan 15-an juta. Lumayan, saudara, saya mulai berpikir lagi Tuhan. Cuma saya nggak berpikir dunia, bagi dunia itu kebodohan. Kenapa? Mama saya kan saya bilang mau 82 tahun, ngapain sih itu sana? Padahal kenapa? Coba kalau dia sendiri mungkin saya nggak ngomong gitu kan. Nah, cuma bagi saya ini kesempatan saya menyenangkan hati mama. Berapa sih waktu mama? Ya, walaupun saudara-saudara, kan saya kesana saudara-saudara itu 11 jadwal saya hilangkan pergi ke sana, harus nanggung lama lagi. Itu kalau menurut ilmu Jen itu kebodohan. Tapi saya percaya ada berkat yang luar biasa yang bisa dibandingkan. Amin. Amin. Ya, kemarin saya telepon, siap mas sekarang jalan kaki terus. Untuk apa? Supaya sehat. Justru saya yang bantu-bantukan. Saya lalu dia bilang, kamu kok malah sakit? Saya dengar, iya, karena 15 juta. Gak nyambung saudara-saudara kalau kita bicara hal-hal yang rohani dengan orang duniawi. Ya kan? Makanya kita harus dirasakan. Makanya saudara-saudara, memprihatinkan hari-hari ini di gereja. Kenapa? Karena gereja lebih pikirannya materialistis. Sehingga ketika kita ngomong hal-hal yang rohani, sering sekali nggak nyambung. Tapi kalau bicarakan hal-hal yang materi, hal-hal yang membuat kita kaya, ya, sifat materi, materialistis, itu sangat menyenangkan. Ada apa? Mobilnya mahal, ada yang luar. Oh, biasanya nggak bisa mengganggu. Kok bisa mengganggu? Ya. Iya, saya rasa minggu depan kita masuk pasal 3 ya. Keduniawian orang-orang Korintus. Nanti saudara lihat bagaimana karena mereka masih duniawi sehingga terjadilah yang namanya perpecahan golongan-golongan. Nah, jadi dia bahas dulu bagaimana manusia rohani, manusia duniawi, baru masuk bahwa orang di Korintus itu masih duniawi. Nah, nanti apa buktinya duniawi? Ada perpecahan di antara kamu, ada golongan-golongan. Nanti di sini kasih tahu bagaimana duniawi. Nah, jadi kalau saudara mau khotbah ini ada 3 macam orang. Yang pertama orang yang rohani, kedua orang yang jiwa, ketiga orang yang benar-benar duniawi yang belum percaya. Yang di luar ada orang yang sudah percaya tapi masih duniawi, belum bertumbuh. Inilah Korintus. Tapi ada orang yang memang di luar Kristus, tapi ada orang yang rohani tadi yang sudah kita bahas ya. Minggu depan kita masuk kepada orang-orang yang baik, yang keduniawian, orang-orang Korintus. Lalu nanti kenapa terjadi keduniawian? Itulah yang membuat mereka tidak bertumbuh baik-baik. Apa buktinya baik-baik? Perbedaan. Ya, ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Itu dia. Karena masalahnya adalah ini. Ya, kita lanjutkan ke depan masuk pasal 3. Ya. Itu kalau kasih karunia itu dengan pertobatan itu mana lebih dulu?
dikasih karunia dulu baru ada pertobatan atau Itu sebenarnya satu paket, termasuk juga tadi pilihan, itu satu paket. Artinya kita memandang dari segi mana. Cuma karena kita manusia ada kronologi, makanya ada pertanyaan itu, mana duluan. Sebenarnya kita nggak bisa bertobat kalau kita nggak dapat kasih karunia. Dan bukti kita dapat kasih karunia, makanya kita bertobat. Nah, satu paket, ya itu satu paket. Cuma dari segi manusia kita harus menjelaskan kronologi. Nah, sebenarnya mana duluan dipilih Allah atau segera bertobat dulu? Nah, kita kan ngomongin dipilih duluan. Sebenarnya itu satu paket. Karena apa? Karena bagi Allah itu semuanya satu titik. Allah itu nggak ada kemarin, nggak ada yang ada, semua titik. Nah, jadi kita dan subhanahu Allah dipilih Allah. Kenapa? Kata dia tahu, coba kita bertobat. Benar? Dia juga sudah sediakan Yesus datang untuk menebus. Nah, bagi Allah itu satu titik. Manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia makin jahat, Yesus datang mati, Yesus bangkit naik ke surga, datang kedua kali. Bagi Allah sudah selesai belum? Sudah selesai. Bagi Allah itu semua sudah satu paket. Cuma kita yang berjalan dalam waktu harus ada hal yang kita perlu. Nah, makanya bicara firman Tuhan itu progresif. Sesuatu kebenaran yang Allah ungkapkan tidak sekaligus. Makanya perjanjian lama itu belum semua kebenaran disingkapkan, masih gambaran. Perjanjian baru digenapi. Jadi pemahaman orang-orang perjanjian lama tentang Allah dengan pemahaman orang perjanjian baru tentang Allah lebih lengkap mana? Orang perjanjian baru, karena Yesus sudah datang. Murid-murid, saudara-saudara, pemahamannya dengan kita harusnya di mana-mana. Harusnya kita, karena murid-murid itu saudara-saudara itu waktu mereka hidup, saudara-saudara, ya, Yesus Roh Kudus belum dicurahkan, masih berupa janji. Betul nggak? Saudara dan saya hidup, Roh Kudusnya sudah datang, sudah ada dalam hidup kita. Makanya sebenarnya kita punya kuasa, karena Roh Kudus ada dalam diri. Kalau mereka masih mengharapkan, iman mereka berdasarkan pengharapan, itu aja mereka dipakai. Apalagi saudara dan saya. Nah, begitu juga antara pertobatan dengan kasih karunia. Jawabannya satu paket. Tergantung saudara menjelaskan dari mana. Kalau saudara menjelaskan dari pertobatan, ya saudara harus bertobat dulu. Saudara bertobat dapat kasih karunia. Tapi apakah saudara bisa bertobat tanpa kasih karunia? Nggak bisa. Makanya saudara satu paket. Tapi saudara bertobat dari mana? Saudara meninggalkan dosa tadi, berpaling kepada Yesus. Kenapa saudara bisa seperti itu? Karena kasih karunia. Tapi ketika saudara bertobat terima Yesus, saudara kan juga dapat kasih karunia, membuat saudara tidak dihukum. Jadi jawabannya satu paket. Ya, oke. Bisa kita akhiri? Atau ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Pak Didi, bimbing kita